Simposium 2 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Willy Yusmawan, spesialis THTKL konsultan, Magister Sains Medicine. Berikut CV singkat dari moderator kita. Dr. Willy Yusmawan, spesialis THTKL konsultan, MS IMED, lahir di Semarang 13 Januari tahun 1977. Beliau menyelesaikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2001, kemudian melanjutkan Magister Biomedis Program Pasca Sarjana FK Undip tahun 2006, kemudian beliau menyelesaikan Konsultan Onkologi THTKL tahun 2016. Beliau bekerja sebagai staf pengajar ilmu kesehatan THTKL FK Undip dari tahun 2008 sampai sekarang. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Perhati KL Cabang Jawa Tengah Utara tahun 2016 sampai 2019, lanjutkan tahun 2019 sampai 2022. Baiklah, untuk moderator kita, Dr. Willy Yusmawan, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu pada suatu virtual simposium Medical Studium General 2022 yang merupakan kolaborasi dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis THTKL Indonesia. Topik yang diambil atau diketengahkan pada pagi hari ini adalah how we deal with neck meningitis. Jadi, sebagaimana kita ketahui, penyakit kanker atau keganasan merupakan salah satu penyebab kematian yang cukup banyak, selain tentunya penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan diabetes. Dan salah satu faktor yang membuat prognosisnya seringkali buruk adalah rata-rata penderita datang pada stadium yang sudah akhir atau stadium lanjut. Hal ini tentunya berkaitan dengan terkadang masyarakat tidak menyadari maupun tidak mengetahui, ya, apalagi terkadang lokasi tumor tersebut tersembunyi, sebagaimana misalnya kita melihat di tumor-tumor di daerah nasofaring, ya, tumor-tumor di orofaring, di laring, tumor-tumor di daerah rongga relatif sulit diketahui organ tumor primernya atau massa tumor primernya, sehingga yang justru seringkali membawa pasien atau penderita datang adalah benjolan di leher, ya. Dan untuk keperluan tersebut, maka hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana itu benjolan di leher, itu how we deal with neck meningitis. Ada 4 topik yang diketengahkan hari ini, yaitu head and neck symptom and sign, kemudian evaluation of neck meningitis, kemudian congenital neck meningitis, dan yang terakhir adalah metastatic squamous cell carcinoma to the cervical lymph node, yang secara berurutan akan dibawakan oleh 4 pembicara. Yang pertama adalah Dr. Ariel Anugraheni, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Asri Yudhistira, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Ita Wahyuni, dan yang terakhir adalah Dr. Denny Satria Utama. Untuk menyingkat waktu, maka kami persilakan untuk pembicara pertama untuk bisa mempresentasikan presentasinya, materi presentasinya. Silakan, bisa ditampilkan CV-nya dulu untuk pembicara pertama, yaitu Dr. Ariel Anugraheni. Beliau lulus pendidikan konsultan pada tahun 2019, onkologi sudah 2 tahun yang lalu, dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Awal-Bros Ahmad Yani. Silakan Dr. Ariel mempresentasikan topiknya. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Dr. Willy, spesialis THTKL konsultan, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis THTKL Indonesia untuk kesempatannya kepada saya untuk membagikan atau sharing tentang head and neck cancer, symptoms and sign. Saya akan mencoba share screen dari presentasi saya.
Oke, apakah sudah terlihat? Jelas terlihat. Baik, terima kasih dokter. Baik, kita akan mulai. Hari ini saya akan mencoba membagikan atau sharing tentang gejala dan tanda-tanda yang terdapat pada head and neck cancer. Oke, apa sih itu head and neck cancer? Head and neck cancer adalah suatu keganasan yang terjadi di bagian kepala dan leher, di mana meliputi daerah atau area yang berada di dalam oral cavity, daerah faring, daerah laring, nasal cavity, sinus paranasal, tiroid, dan berbagai kelenjar liur yang ada di dalam oral cavity kita. Kejadiannya adalah menduduki peringkat ke-6 dari jumlah kanker terbanyak yang ada di dunia. Kemudian peningkatannya sebanyak 5-6% dari seluruh kasus kanker, dan insidensi terbesar biasanya pada pria dan wanita, perbandingannya 3:1, biasanya berumur di atas 45 tahun. Tetapi ada juga beberapa kasus yang terdapat pada usia remaja atau belia, contohnya pada kanker angiofibrom nasofaring yang seringkali terjadi di usia-usia muda. Kemudian kejadian head and neck cancer ini juga terdapat paling banyak di bagian Asia Tenggara. Salah satu contoh terjadinya perubahan sel dari mukosa yang normal menjadi keadaan yang hiperplasia, kemudian berkembang menjadi keadaan displasia yang akhirnya menjadi karsinoma in situ dan invasif karsinoma, dapat kita lihat dari slide pemeriksaan histopatologis pada salah satu jenis squamous cell karsinoma pada slide yang ditampilkan seperti ini. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan atau warning sign terhadap gejala yang muncul pada head and neck cancer ini? Kalau kita temukan adanya gejala serak, suara serak, kemudian adanya nyeri yang persisten di tenggorokan, Suaranya termute. munculnya otitis media yang tidak sembuh dengan medikamentosa, adanya benjolan atau tumor yang di daerah submukosal, leher, adanya nyeri pada telinga atau river pain, sebenarnya bukan dari telinga tetapi menjalar sampai ke telinga, disertai dengan adanya obstruksi pada nasal, dan juga ada disfagia, dan yang muncul pada tidak dapat terdeteksi pada gejala awal atau early stage. Gejala yang muncul pada spesifik area di bagian kepala dan leher, kita bahas satu persatu. Pada oral cavity, biasanya kita temukan adanya suatu patch atau adanya suatu gambaran keputihan atau juga kemerahan pada daerah mukosa atau lidah atau daerah bukal atau di bagian permukaan atau perbatasan di antara bibir yang berkembang sampai ke bagian rahang yang menyebabkan adanya perubahan dari struktur gigi, kemudian menyebabkan adanya suatu perdarahan atau nyeri yang berlebihan pada daerah mulut. Pada daerah faring atau daerah tenggorokan, biasanya ada gejala yang menyertai, contohnya nyeri ketika menelan, adanya nyeri di daerah leher atau tenggorokan yang tidak sembuh dengan obat, kemudian adanya rasa atau nyeri pada telinga yang diikuti dengan telinga berdengung atau ada permasalahan dalam pendengaran. Pada daerah laring biasanya ada kesulitan dalam bernafas dan berbicara, nyeri pada tenggorokan, dan juga nyeri pada telinga. Untuk para nasal sinus dan nasal cavity biasanya terjadi suatu obstruksi atau penyumbatan yang menyebabkan pasien tidak dapat ada penyumbatan di daerah kafum nasi atau daerah hidung yang menyebabkan pasien kesulitan bernafas, disertai dengan adanya perdarahan pada daerah hidung, kemudian adanya suatu nyeri kepala, pembengkakan pada daerah wajah atau juga pada mata, dan juga nyeri pada daerah bagian atas gigi, dan perubahan pada struktur gigi. Untuk kelenjar air liur atau salivary gland biasanya terjadi pembengkakan di bawah dagu atau di sekitar daerah rahang bawah, adanya rasa kebas dan paralisis
di daerah otot, otot di daerah wajah, juga nyeri, dan juga adanya pembengkakan di daerah wajah. Seperti yang sudah saya sampaikan, ini suatu gambaran singkatnya bahwa nyerinya itu tergantung dari lokasi tumor yang berada. Jika kita menemukan berbagai gejala yang mencurigakan seperti tadi, kita segera mereferensikan untuk segera diperiksakan ke dokter THT terdekat. Apa yang menjadi faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pendiagnosisan dari gejala kanker di bagian kepala dan leher? Biasanya ada suatu penundaan dari pasien untuk mencari pertolongan medis karena menganggap itu suatu penyakit yang biasa. Kemudian juga pasien berusaha untuk mengobati dengan cara yang mungkin tidak secara medis, tapi dengan cara alternatif seperti itu, dan juga mungkin juga disebabkan karena adanya keterlambatan dari dokter atau physician atau tenaga medis yang mendiagnosis. Kemudian juga adanya keterlambatan dalam referral system yang seperti kita ketahui bahwa ada sistem rujukan, jadi pasien tidak bisa langsung kita rujuk tetapi harus bertahap menurut jenjang rumah sakit. Ini beberapa gambaran berbagai kelainan yang ada di bagian head and neck, mulai dari rongga cavity, oral cavity, nasal cavity, kemudian daerah nasofaring, daerah salivary gland, kemudian daerah laring, kemudian tiroid, kavunasi, dan sebagainya. Etiologi dan risk factor di sini bisa disebabkan oleh karena adanya EBV, Epstein-Barr virus, riwayat merokok, kemudian genetik, imunogenetik faktor, gender, pria dan wanita tadi, kemudian faktor lingkungan, penggunaan obat-obatan atau herbal, etnis, dan diet atau pola makan. Seperti yang tadi sudah diketahui bahwa ini merupakan suatu interaksi yang sangat kompleks antara host dengan lingkungan sekitar. Yang biasanya memang terbesar di sini disebabkan oleh adanya konsumsi alkohol dan exposure dari tembakau yang paling banyak ditemukan pada daerah keganasan di daerah aerodigestic tract bagian atas. Ada juga di sini yang disebabkan karena adanya radiasi, pengaruh dari radiasi, ionik radiasi yang bisa menyebabkan kelainan di bagian, yang bisa menyebabkan suatu keganasan di bagian tiroid, salivary gland, kulit, soft tissue, dan daerah tulang. Kita juga harus curiga kalau ditemukan adanya benjolan pada leher. Di leher sendiri sudah dibagi ada 6 level di bagian leher yang mungkin nanti akan dijelaskan pada presentasi selanjutnya. Evaluasi kita harus mulai merunut dari histori, dari anamnesis. Dari anamnesis kita bisa mencari tahu dari histori dari keluarga, lifestyle, kebiasaan sehari-hari, pekerjaan, dan juga komorbid yang terdapat pada pasien. Untuk pemeriksaan fisik, kita bisa melakukan pemeriksaan yang secara sistematis. Di sini kita bisa lakukan dengan pemeriksaan dengan menggunakan endoskopi dan fiber optik laryngoskopi yang bisa mengakses daerah nasal cavity sampai ke daerah nasofaring, orofaring, hipofaring, dan laring. Jadi di sini salah satu modalitas pemeriksaan kita jika memang memenuhi kondisi keadaan yang ada di tempat praktek kita, baiknya memang kita sarankan untuk pemeriksaan fiber optik laryngoskopi, jadi bisa melihat mulai dari nasal cavity, nasofaring, laring. Jadi kita bisa melihat jelas apakah terdapat suatu kecurigaan adanya suatu keganasan di daerah tersebut. Imaging radiografiknya dengan bisa kita lihat dengan ronsen, dengan CT scan, dan juga dengan MRI. Bagaimana caranya kita bisa men-treat keganasan di bagian kepala dan leher? Biasanya kita lakukan tindakan surgery, radiasi, kemoterapi, targeted terapi, imunoterapi, atau kombinasi dari semuanya tersebut, treatment tersebut berdasarkan dari staging dari keganasan tersebut. Post-treatment management biasanya kita melakukan rehabilitasi. Kita fokus pada untuk fungsi, fisiologi pasien, dan juga restorasi dari tempat yang terkena kanker tersebut. Contohnya, misalnya kita perlu perhatikan untuk kosmetik restorasi pada wajah, itu untuk meningkatkan psikologi dari pasien. Untuk kejadian post radiasi yang biasanya
ada keluhan serostomia atau dental care, dan kita bisa memberikan suatu rehabilitasi terhadap pasien tersebut. Juga untuk pasien-pasien post kemoterapi, dengan kita manajemen apakah ada suatu kelainan fungsi dari fungsi ginjal, pendengaran, atau adanya neuropati periferal. Selain itu, kita juga perlu melakukan modifikasi dari lifestyle untuk mengurangi resiko terjadinya rekurensi terhadap keganasan tersebut. Dan juga di sini juga dikatakan adanya konseling genetik, kita screening untuk anggota keluarga yang lain. Post-treatment surveillance, biasanya kita melakukan eksaminasi di awal untuk kontrol ulang 2-3 bulan interval, direkomendasikan dalam 2 tahun pertama sampai ke 5 tahun pertama. Kemudian kita bisa mendeteksi apakah terjadi suatu metastasis lebih jauh, distan metastasis atau metastasis jauh, biasanya dengan evaluasi dengan menggunakan imaging seperti PET scan, ultrasonografi, USG, atau biochemical surveillance. Dengan contohnya di sini kita pemeriksaan tiroglobulin dan kalsitonin pada pasien-pasien dengan kanker tiroid. Ini merupakan suatu gambaran, suatu sistematis bahwa kita memerlukan multidisciplinary management untuk pasien-pasien dengan keganasan di kepala dan leher. Jadi di sini untuk menunjukkan bahwa perlu adanya kerjasama di antara surgeon, medical oncologist, dan radiation oncologist untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi pasien. Terima kasih.